Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nak Wira, bagaimana keadaan Lila dan Via? Sejak Nak Wira menikah, Via tidak pernah kemari lagi selain datang menjemput Lila, tanya Bu Retno. Seketika Wira terdiam. Penyebab Via tidak pernah berkunjung lagi ke panti asuhan itu adalah karena syarat pernikahan yang diajukan Wira padanya. Via sedang sibuk, Bu. Lain kali aku akan memintanya kemari. Baiklah, Ibu sangat merindukan Lila. Sejak dia ikut Via, rasanya panti asuhan ini jadi hampa. Bima memberi kode pada Wira agar segera menyudahi basa-basi itu dan segera menanyakan maksud dari kedatangan mereka ke panti asuhan itu. Bu, sebenarnya aku kemari untuk menanyakan sesuatu. Ada apa, Nak Wira? Entah harus mulai dari mana menjelaskan. Wira terlihat bingung, sehingga Bima membantu menjelaskan. Bu, maaf kalau kedatangan kami mengejutkan. 4 tahun lalu, Wira kehilangan istri dan anaknya yang baru lahir. Menurut informasi yang kami kumpulkan, seseorang gadis menemukan bayi itu di gerbang sekolah dan membawanya ke panti asuhan ini. Apakah 4 tahun lalu memang ada seorang bayi perempuan yang ditemukan di depan gerbang pesantren di sebelah? Tanya Bima pelan-pelan. Wajah Bu Retno pun terlihat sangat terkejut mendengar ucapan Bima. Kedua bola matanya telah berair. Bayi? Tanya Bu Retno diikuti anggukan oleh Wira dan Bima. Iya Bu, bayi itu adalah anakku dari istri pertamaku. Dia membawa anak kami pergi. Menurut pengakuannya, dia membuang anak kami di depan gerbang sekolah. Kami baru saja mencari informasi di sana. Penjaga sekolah itu mengatakan seorang gadis membawa bayi itu kemari. Masih dengan sisa keterkejutannya, wanita itu mengusap air matanya. Ia masih antara percaya dan tidak. Ya Tuhan, takdir memang tidak bisa ditebak, ujarnya berusaha meredam tangisnya, sehingga Bima dan Wira saling melirik. Apa anakku masih ada di sini, atau sudah ada yang mengadopsinya? Ragu-ragu Wira bertanya. Bu Retno mencoba meredam tangisnya yang tertahan, sebelum akhirnya berkata, jika bayi itu yang Nak Wira maksud, maka dia adalah Lila. Via yang sudah menemukan Lila di dalam sebuah kardus 4 tahun lalu. Dan sejak saat itu, Via menganggap Lila sebagai anaknya sendiri. Wira kembali membeku dengan air mata yang mengalir begitu saja. Tidak ada sepatah kata pun yang sanggup terucap dari bibirnya. Dadanya pun terasa penuh sesak. Teringat semua ucapan kasarnya pada Lila dan juga Via. Mengingat semua kesalahannya, ia hanya dapat menangis dan menangis dalam penyesalan. Ucapan Bu Retno terngiang di telinga Wira, rasanya bagai dihimpit batu besar, hanya air mata terus mengalir membasahi wajahnya. Lila kecilnya sedang berjuang melawan penyakit mematikan. Ia teringat saat pertama kali mendatangi Via dan menawarkan bantuan untuk menanggung biaya perawatan Lila di rumah sakit dengan beberapa syarat yang berat. Walaupun dengan perasaan berat, Via tetap menyetujui syarat yang diajukan Wira dan semua itu demi Lila. Aku sudah melakukan dosa besar. Sekarang aku mengerti kenapa Via terpaksa masuk ke dunia hitam itu. Semuanya hanya untuk anakku, dan apa yang aku lakukan untuk membalas kebaikannya, aku malah memperlakukannya dengan sangat buruk. Wira menyandarkan kepalanya, sesekali menarik nafas dalam. Bayang-bayang Lila kembali bermunculan saat sedang bermain di kamar yang sejatinya memang disiapkan Wira untuknya. Tapi permainan takdir sungguh ironis, karena ketidaktahuannya Wira malah menegur Lila yang saat itu memainkan sebuah boneka. Bahkan kini Lila menjadi sangat takut pada Wira. Tenanglah Wira, saat tiba di rumah nanti, minta maaflah pada Via dan Lila, ucap Bima sembari menyetir mobil. Rasanya Wira sudah sangat tidak sabar untuk segera tiba di rumah dan memohon maaf pada Via dan juga Lila karena perlakuan buruknya selama ini. Lila adalah anakku. Anak yang sudah aku cari selama 4 tahun ternyata ada di depan mataku. Dia bahkan sedang berjuang di setiap harinya untuk tetap hidup. Lirih Wira.
dan wanita yang selama ini aku benci, aku caci maki, adalah orang yang rela melakukan apapun demi anakku. Tidak butuh waktu lama, mobil memasuki halaman rumah. Setengah berlari, Wira segera memasuki rumah itu, meninggalkan Bima yang masih berada di dalam mobil. Saat tiba di ruang tengah, ia mengedarkan pandangannya. Rumah dalam keadaan sangat sunyi, bagaikan tak berpenghuni. Pelan-pelan Wira melangkah menuju sebuah kamar belakang yang cukup dekat dengan dapur. Terdiam beberapa saat, Wira terlihat ragu-ragu mengetuk pintu, teringat dosa-dosanya pada istri dan juga anaknya. Hingga beberapa menit kemudian, setelah dapat mengendalikan perasaannya, Wira mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada sahutan. "Via, Lila," panggilnya pelan sambil mengetuk. Hening, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang di sana. Ia mengetuk lagi dan lagi, hingga meyakini tidak ada orang di sana. Wira pun memutar gagang pintu hingga terbuka, dan kosong, tiada siapapun di sana. Air matanya kembali terurai manakala penglihatannya menangkap sebuah kotak di atas lemari. Sebuah kotak berisi boneka Barbie yang pernah dibeli Wira untuk Lila. Ia meraih benda itu dan menatapnya dengan perasaan hancur. Lila bahkan menolak boneka yang sangat disukainya jika tahu itu pemberian Wira. "Lila anakku, maafkan ayah nak," gumamnya berusaha menahan tangis. Wira melangkah keluar kamar, lalu segera menuju lantai atas di mana Via kadang membersihkan. Namun Wira telah meneliti setiap ruangan, tetapi tidak ada Via maupun Lila. Setelah tidak menemukan apapun, akhirnya Wira memilih kembali ke lantai bawah dan berkeliling di rumah itu. Bima baru saja masuk saat mendengar suara Wira yang memanggil nama Via dan Lila bergantian. Laki-laki itu dapat melihat raut wajah Wira yang panik. "Ada apa, bos?" tanya Bima. "Lila dan Via tidak ada." "Maksudnya tidak ada bagaimana? Biasanya mereka kemana?" "Mereka tidak mungkin ke panti. Aku sudah pernah melarang Via untuk menginjakkan kakinya di panti asuhan itu lagi." Mendengar ucapan Wira membuat bola mata Bima terbelalak. "Apa? Kau melarang Via berkunjung ke panti?" Sembari menghela nafas panjang, Wira mengangguk pelan. Raut wajah menyesal tergambar jelas di wajahnya. "Sebelum menikah dengan Via, aku membuatnya berjanji untuk menjauhi orang tuaku dan juga panti asuhan itu." Bima pun berdecak sambil menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar tidak menyangka dengan pola pikir Wira. "Kau sudah gila, Wira. Teganya kau melakukan semua itu pada Via. Bagaimana mungkin kau melarangnya berkunjung ke panti? Itu adalah rumahnya sejak kecil dan kau tidak berhak melarangnya." Wira tidak menyahut, pikirannya sudah menjalar kemana-mana. Bahkan ia tak lagi dapat berpikir jernih. Ia sudah mulai khawatir jika terjadi sesuatu pada Lila. "Mungkin Via dan Lila hanya keluar sebentar. Tunggulah." Bima mencoba menenangkan Wira yang sejak tadi kelimpungan. Wira mencoba menghubungi panti asuhan dan nomor ponsel Via, namun tidak ada kabar keberadaan mereka. Nomor telepon Via sudah tidak aktif lagi, sebab beberapa hari sebelumnya, tanpa sepengetahuan Wira, Via telah menjual ponsel untuk membeli kebutuhan Lila. Hingga beberapa jam berlalu, Via dan Lila belum juga kembali, sehingga membuat Wira merasa khawatir. "Apa mungkin Via pergi dari rumah karena marah padaku setelah kejadian malam itu?" gumam Wira. "Coba kau lihat pakaiannya. Kalau tidak ada, berarti dia pergi dari rumah," ujar Bima. Tanpa banyak pikir lagi, Wira segera menuju kamar Via untuk memeriksanya. Langkah Wira meragu menuju sebuah lemari pakaian. Rasanya tidak sanggup jika harus menerima kenyataan bahwa Via telah pergi dari rumah dan membawa Lila bersamanya. Tangannya gemetar memegang pintu lemari itu. Ia berusaha menguatkan hatinya yang rapuh dan memberanikan diri menghadapi kenyataan pahit itu. Pelan-pelan ia membuka pintu lemari itu, dan alangkah leganya hati Wira melihat pakaian Via dan Lila masih utuh tersusun rapi di dalam lemari. Ia menarik nafas lega, seluruh kegundahan yang dirasakannya lenyap entah kemana.
Sesuatu menarik perhatian laki-laki itu, manakala pandangannya menangkap sebuah buku kecil yang terselip di bawah lipatan pakaian. Ia meraih benda itu, mengusap sampulnya di mana tertulis nama Alfiana Andini. Ia tersenyum tipis. Via, seorang wanita lemah lembut yang menjadi istrinya, membuat hatinya menghangat. Wira menjatuhkan tubuhnya di atas kasur lusuh, tempat Via dan Lila tidur selama ini. Rasanya bagai disayat ribuan pisau. Wira tak kuasa membendung air matanya. Lelaki pantang menangis. Namun patah hati yang dialami Wira kali ini lebih menyakitinya dari pengkhianatan Sera. Ia mengusap permukaan kasur dengan telapak tangannya. Setiap inci dari sentuhannya menorehkan luka. Betapa ia sangat menyesal telah membuat dua orang yang seharusnya ia kasihi tidur di atas kasur yang tidak layak pakai. Sementara dirinya setiap malam tidur di pembaringan yang empuk dan nyaman. Maafkan aku, Via. Hanya itu yang dapat terucap dalam batinnya.